Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kisah teladan ini saya akan ceritakan secara pengetahuan saya atau secara pemahaman saya, yang mana kisah-kisah ini akan menjadi teladan bagi kita semua, atau bisa mencontohkan kisah teladan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri keturunan dari Azar atau Tarik, yaitu ayahnya. Namun ayahnya ini tidaklah tidak seagama dengan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim ini ketika memberikan pesan-pesan atau dakwah kecil kepada ayahnya, tidak terlalu dalam artian itu ngotot gitu ya, tidak terlalu begitu keras, yaitu dengan cara lemah lembut, dakwah-dakwah yang diberikan kepada ayahnya. Karena ayahnya Nabi Ibrahim ini seorang berhala gitu kan, membuat patung gitu. Nabi Ibrahim tersendiri itu, nama Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 69 kali dalam 24 surah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim tersendiri ini sangat lembut hati tuh, dalam artian sabar dalam dakwah. Ya, salah satunya ketika ayahnya menolak gitu kan, menolak ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim ini sangat lembut hatinya ya kan? Dalam artian Nabi Ibrahim ini sosok yang begitu lembut serta penyantun gitu. Sifat lembutnya itu terwujud salah satunya kepada ayahnya gitu kan, ketika menyampaikan dakwah kepada seorang penjual, kepada seorang pembuat patung gitu kan. Dakwah-dakwah yang diungkapkan Nabi Ibrahim itu begitu sangat santun gitu kan. Nabi Ibrahim tidak lantas marah ketika dakwah-dakwah itu ditolak mentah-mentah oleh seorang pedagang atau penjual gitu kan, bahkan ayahnya sendiri gitu. Maka dari itu ya, yang bisa kita contoh teladani. Maka dari itu kepada siapapun kita, selama itu dakwah itu berupa dakwah yang benar, kita nggak masalah gitu kan. Meski akhirnya itu ditolak dengan cara mentah-mentah, kita harus menerima sebagaimana mestinya gitu kan, tidak usah marah-marah. Itu yang menjadi contoh bagi kita gitu. Karena Nabi Ibrahim ini mempunyai kepribadian yang tangguh, yaitu
tauhid gitu kan. Dengan tauhid menciptakan rasa kuat akan membentuk seseorang menjadi manusia tangguh gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim salah satunya gitu. Tauhid ini juga menjadi juga menjadi sumber ketenangan dan ketentraman bagi manusia. Bila manusia mempunyai tauhid yang cukup anggap saja cukup sempurna gitu kan, ya akan seperti apa yang dialami Nabi Ibrahim gitu kan. Karena tauhid ini memenuhi hati dengan rasa ya aman dan tenang gitu kan. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah gitu. Kalau sudah mempunyai tauhid, insya Allah ketenangan didapatkan gitu kan, dengan ikhlas dan tunduk gitu hanya kepada Allah, dan tidak mencampur adukan ketauhidan dengan perbuatan syirik gitu kan. Nabi Ibrahim ketika mau makan gitu kan, itu masih menunggu ketika ada seorang tamu gitu, menyuguhkan kepada tamu sesuatu gitu kan, yaitu sepertinya nasi atau selainnya gitu kan. Itu untuk memakan itu masih menunggu seorang tamu gitu. Itu yang menjadi contoh bagi kita gitu kan. Dalam artian ketika kita mempunyai seorang teman atau tamu atau keluarga masyarakat yang yang bertamu ke rumah kita gitu, kita bisa menyuguhkan apa yang dipunyai kita gitu kan, meskipun sesuatu yang yang meskipun kita mempunyai sesuatu yang dipandang kita kurang baik gitu kan, semisal makanan yang cukup rendah dalam harga gitu kan, kita suguhkan nggak apa-apa, seperti kopi atau lain sebagainya. Air pun kita suguhkan kepada sang tamu gitu kan, dengan cara ramah, tata keramah yang bagus gitu. Itu yang menjadi contoh bagi kita gitu kan. Nabi Ibrahim ini juga mempunyai atau memiliki ketajaman argumentasi gitu kan. Karena suatu hari dalam ceritanya Ibrahim menghadiri jamuan makan yang digelar oleh Namrud. Namrud lalu bertanya pada tiap orang-orang tentang siapakah Tuhan mereka. Ternyata jawaban mereka itu adalah Tuhan Namrud gitu kan, bahwa Namrud itu Tuhan mereka gitu. Tiba giliran Nabi Ibrahim mendapat pertanyaan serupa itu gitu kan, ia menjawab Tuhan Allah. Maka terjadilah argumen antara keduanya, antara Nabi Ibrahim AS dan Raja Namrud gitu. Betapa kagetnya Namrud setelah mendengar pendapat Nabi Ibrahim AS yang berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, kata Ibrahim itu. Lalu Namrud membantah dengan argumentasi Ibrahim bahwa dirinya juga bisa menghidupkan gitu kan, menghidupkan dan mematikan. Untuk membuktikan hal itu, Namrud mendatangkan dua orang tahanan, satu dibunuh dan satu itu dihidupkan. Dalam artian dibiarkan gitu, biarkan untuk hidup.
Melihat jawaban Namrud, Ibrahim mengutarakan argumentasi tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam gitu. Menyatakan bahwa Allah mampu mendatangkan matahari dan menenggelamkan gitu kan. Mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Lalu Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Raja Namrud, "Bisakah engkau melakukan sebaliknya, wahai Namrud?" Lalu Raja Namrud itu tidak berkutik gitu kan, tidak berkutik dan kehabisan akal ketika ditanyakan seperti itu oleh Nabi Ibrahim. Raja Namrud itu merasa kalah, ia lantas memerintahkan pengawalnya untuk untuk mengambil makanan yang ada di tangan Ibrahim. Itu sebagian cerita Nabi Ibrahim atau kisah-kisah Nabi Ibrahim. Kita bisa merangkum atau mengambil kisah-kisah yang harus kita jalani gitu kan, harus kita contoh, yaitu bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini gitu kan, hidup ini dengan benar, dalam artian mengerjakan suatu hal yang kiranya itu baik gitu kan. Bagaimana kita berdakwah juga, baik itu berdakwah di musola atau ketika kita bercakap-cakap gitu. Dan juga argumentasi yang sangat baik dalam artian bisa menghadapi sesuatu yang begitu rumit gitu kan. Itu yang menjadi yang kita ambil gitu, kisah-kisah teladan Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi Ibrahim ini sangat jujur gitu kan. Nabi Ibrahim ini juga selalu menyempurnakan janji gitu kan. Karena di Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai sosok yang selalu menunaikan janji-janjinya. Salah satu kisah yang fenomenal adalah kesediaannya menunaikan janji untuk mengorbankan sesuatu gitu yang paling ia sayangi, yaitu menyembelih putra kesayangannya gitu kan, yaitu Nabi Ismail. Sifat itu diwarisi oleh putranya Ismail hingga kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Sebelum menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul gitu kan. Sebelum itu bukan nabi Ismail itu kan. Namun kejadian itu tidak terjadi gitu kan. Digantikan oleh hewan, domba gitu kan, untuk penyembelihan di waktu kurban gitu. Itu yang menjadi cerita atau kisah fenomenal. Untuk kita memaknai kisah-kisah Nabi Ibrahim, kita harus bisa seperti janji gitu kan. Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang, ya kita harus tepat pada waktunya apa yang kita katakan sebelumnya gitu kan. Itu yang harus kita kerjakan. Intinya pada kisah-kisah Nabi Ibrahim ini sebenarnya saya memaknai secara pemahaman, lakukan sebaik-baik mungkin tentang hal-hal kebaikan gitu kan, kerjakan. Bagaimana kita bisa untuk mengerjakan hal itu, ya kita kerjakan gitu. Itu yang menjadi pemahaman saya gitu, tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim, seperti taat kepada Allah gitu kan, mencari Tuhan gitu kan. Itu kan pertamanya mencari Tuhan dari terbitnya matahari dan bulan gitu, hingga itu meyakini bahwa Tuhan
saya ini adalah Allah gitu kan. Itu yang menjadi contoh gitu kan. Apapun sesuatu yang baik kita kerjakan dengan baik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kisah-kisah ini dan juga memaknai kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiranya mohon maaf ketika ada kesalahan-kesalahan dari kisah-kisah Nabi Ibrahim gitu kan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana jika ada kesalahan saya mohon maaf gitu kan sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.